Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Mirza Maiswara dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah getaran mekanik yang berjudul Simulasi Getaran pada Roda Daya yang didukung bantalan magnet permanen. Selanjutnya, adapun susunan presentasi ialah sebagai berikut. Pertama, pendahuluan, 2, tinjauan pustaka, 3, pembahasan, 4, kesimpulan dan saran. Yang pertama, mari kita bahas pendahuluan lebih dahulu. Latar belakang, baterai mekanik merupakan pengembangan fungsi roda daya. Baterai ini bekerja dengan cara kecepatan putar rotor ditingkatkan setinggi mungkin. Ini karena energi sistem baterai mekanik disimpan dalam bentuk energi rotasi. Akibatnya, semakin tinggi kecepatan putar, semakin besar pula energi sistem yang tersimpan. Jadi pada penelitian ini roda daya ditopang oleh bantalan magnet. Pada bantalan magnet, gaya ditopang oleh gaya magnet. Ini berarti tidak terjadi kontak antar elemen padat yang berputar. Namun pada celah antara kedua magnet penopang terdapat fluida udara. Jadi bantalan magnet dapat bersifat seperti bantalan luncur. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui frekuensi putar. Yang kedua, untuk mengetahui rentang kerja roda daya terlebar. Selanjutnya, manfaat. Secara teoritis, memberikan wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang simulasi getaran pada roda daya yang didukung bantalan magnet permanen. Secara praktis, bagi mahasiswa sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah tentang pentingnya pemahaman penelitian ini. Bagi dosen, sebagai acuan pembelajaran ke depannya untuk menerapkan apa yang ada di penelitian ini kepada mahasiswa. Selanjutnya, pengertian getaran. Getaran mekanis adalah gerak partikel atau bodi yang berosilasi di sekitar posisi keseimbangan. Pada umumnya, getaran pada mesin dan struktur tidak diinginkan terjadi karena adanya peningkatan tegangan dan hilangnya energi sebagai akibatnya. Itulah sebabnya maka getaran harus dihilangkan atau dikurangi sejauh mungkin melalui desain yang tersedia. Analisa getaran menjadi semakin penting pada tahun-tahun terakhir sejalan dengan tren masa kini yang mengarah pada mesin berkecepatan tinggi dan struktur semakin ringan. Terdapat beberapa alasan untuk berharap bahwa tren tersebut akan berlanjut dan bahwa kebutuhan akan analisa getaran semakin besar di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, pembahasan. Metode penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan seperti gambar 1. Pada gambar ini terlihat bahwa penelitian dilakukan dalam 4 tahap. Keempat tahap tersebut adalah studi literatur, analisis FN batang sederhana, pengukuran awal baterai mekanik, dan analisa FN baterai mekanik. Mula-mula frekuensi natural batang sederhana ditentukan dengan bantuan perangkat lunak. Ini dilakukan dengan berdasarkan parameter simulasi. Selanjutnya, perhitungan manual frekuensi natural batang sederhana dilakukan. Kedua, frekuensi natural di atas kemudian saling dibandingkan. Jika kedua frekuensi tersebut berbeda, maka penentuan frekuensi natural batang sederhana dengan bantuan perangkat lunak dilakukan kembali. Langkah terakhir adalah analisa frekuensi natural pada baterai mekanik. Analisa ini dilakukan dengan cara simulasi metode elemen hingga menggunakan perangkat lunak. Parameter pada simulasi ini sama dengan parameter yang digunakan pada simulasi perhitungan frekuensi natural batang sederhana. Selanjutnya, analisa dan perhitungan. Berikut ini ditampilkan hasil gambar pada hasil simulasi roda daya. Hasil simulasi roda daya yang dilakukan dengan perangkat lunak diambil 5 data mode getar awal. Hasil ini berupa gambar seperti gambar 2. Pada gambar ini terlihat bahwa defleksi pada mode getar pertama adalah defleksi puntir roda daya terhadap sumbu X. Kemudian defleksi pada mode getar kedua ketiga adalah defleksi linear terhadap poros. Selanjutnya, defleksi pada roda daya terhadap sumbu Y dan sumbu Y terjadi di mode getar keempat dan kelima. Selanjutnya, frekuensi kerja roda daya. Frekuensi kerja roda daya ditampilkan dalam tabel 1. Pada tabel ini juga dicantumkan rentang antar frekuensi natural. Dari kelima rentang ini, rentang antar frekuensi natural terdapat berada di antara mode getar pertama dan kedua. Lebar rentang tersebut yaitu 1566,8 Hz. Ini berarti energi terbanyak yang didapat disimpan oleh baterai mekanik adalah jika baterai ini bekerja pada rentang frekuensi tersebut. Ini berarti rentang frekuensi kerja baterai mekanik adalah 1254,4 Hz hingga 2821,2 Hz. Berikut tampilan pada tabel
frekuensi kerja roda daya. Selanjutnya, pengaruh deformasi roda daya. Pengaruh deformasi roda daya diperhitungkan sebagai faktor yang turut menentukan dimensi rumah baterai mekanik. Pada mode getar pertama, roda daya mengalami deformasi buntir. Ini berarti deformasi tidak mempengaruhi dimensi rumah baterai mekanik. Pada gambar 3 di atas terlihat bahwa deformasi terbesar yang menyimpang terhadap sumbaik adalah deformasi pada mode getar kelima. Pada mode getar ini, defleksi pada sumbaik adalah 74,385 mm. Di lain pihak, defleksi terbesar terhadap sumbu Y terjadi pada mode getar kedua sebesar 36,362. Kemudian defleksi terbesar terhadap sumbu Z terjadi pada mode getar ketiga sebesar 36,42 mm. Jadi pada penelitian kali ini dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah simulasi getaran pada roda daya di atas dilakukan pada 5 mode getar awal. Kelima mode getar tersebut terjadi pada frekuensi putar sebesar 32,21 Hz, 88,71 Hz, 173,96 Hz, 287,48 Hz, dan 429,32 Hz. Kesimpulan lainnya adalah rentang kerja roda pada daya terlebar berada di antara mode getar kedua sampai mode getar ketiga sebesar 1566,8 Hz. Kesimpulan terakhir adalah deformasi yang terjadi pada mode getar kedua, ketiga, dan kelima mempengaruhi jarak antara roda daya dan rumah bantalan. Sarannya, setelah kita memahami bagaimana proses simulasi getar ini, maka penulis mengharapkan agar kita semua mampu memahami dan mampu melaksanakan tanpa merasa bingung mengenai bagaimana cara atau langkah awal proses pengujiannya. Serta penulis mengharapkan semoga mengolah ini menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya atau bahkan menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa maupun pembaca pada umumnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.